Assalamualaikum sahabat semua. 21 Zulqa'dah 932 Hijriah atau tepatnya pada 29 Agustus 1526 Masehi. Ingatlah tanggal dan tahun ini, tanggal yang sangat menyesakkan bagi Eropa, yang membuat mereka trauma sekaligus mewariskan dendam kepada generasi setelahnya. Ternyata orang Eropa begitu trauma dan dendam serta sangat ketakutan atas kekalahan koalisi mereka dalam melawan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Perang Mohacs. Bahkan ada pepatah dari Hungaria yang berbunyi, kekalahan terburuk kita adalah di Mohacs, pepatah Hungaria. Bukan tanpa alasan pepatah ini begitu melekat pada diri setiap orang di tengah masyarakat Hungaria. Pepatah ini menggambarkan sebuah peristiwa besar yang kelak merubah wajah Eropa selama beratus-ratus tahun kemudian. Battle of Mohacs merupakan pertempuran antara Khalifah Utsmani melawan koalisi pasukan salib Eropa terbesar pada saat itu. Perang Mohacs dikenal sebagai sebuah pertempuran terbesar antara koalisi suci Eropa melawan kekhalifahan Utsmaniyah, yang dimana perang ini hanya berlangsung selama 1,5 jam dengan menelan korban jiwa sebanyak 50.000 orang di pihak koalisi pasukan salib. Sementara di pihak Khalifah Utsmaniyah, kurang lebih dari 1.500 pasukannya syahid di medan perang. Pertempuran ini terjadi karena dibunuhnya utusan Khalifah Utsmaniyah di mana Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau yang lebih dikenal barat sebagai Sulaiman the Magnificent. Utusan Khalifah itu dibunuh oleh Raja Hungaria yaitu Louis II. Ketika hendak menarik jizyah atau upeti yang diberikan Raja Louis II kepada Khalifah Utsmani sebelumnya, yaitu Sultan Salim I. Raja Louis II menganggap Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang menggantikan Sultan Salim I sebagai seorang anak belia berusia 26 tahun yang tidak mungkin bisa melawan dan tidak sekuat ayahnya, yakni Sultan Salim I. Maka dengan sombongnya, Raja Louis II membunuh utusan Khalifah itu atas dukungan dan dorongan Paus Clement ke-7, dan pada akhirnya peristiwa ini sampai ke telinga Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Setelah mendengar hal ini, Sultan Sulaiman Al-Qanuni marah besar karena merasa diremehkan dan direndahkan wibawanya oleh Raja Louis II. Lalu Sultan Sulaiman segera memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya dari segenap penjuru negeri dan mendeklarasikan perang kepada kerajaan Hungaria dan juga Eropa. Dengan segera Sultan Sulaiman mempersiapkan pasukan perang terbaiknya dan berangkat dari Istanbul menuju Hungaria dengan membawa 100.000 pasukan dengan 350 meriam serta mengarahkan 800 kapal perang untuk mencegah datangnya bala bantuan Eropa dan mengamankan perairan laut di Mediterania. Sultan Sulaiman memutuskan untuk memimpin sendiri pasukannya yang akan berjihad menuju Hungaria dengan menempuh jarak sekitar 1.000 km untuk mencapai medan pertempuran. Dalam perjalanan menuju Hungaria, Sultan Sulaiman bersama pasukannya mampu menundukkan wilayah-wilayah yang ia lewati. Salah satu di antaranya adalah benteng yang sangat kuat pada saat itu, yaitu Benteng Belgrade, sekarang menjadi ibu kota Serbia. Tujuan dari ditaklukkannya benteng ini untuk mengamankan jalan pulang pasukan Utsmani ketika selesai perang. Setelah mendapatkan kabar bahwa ada pergerakan besar pasukan Utsmani yang sedang menuju wilayahnya, Raja Louis II baru menyadari bahwa yang ia hadapi adalah seorang khalifah muda yang sangat kuat dan akan segera menghancurkan singgasana kerajaannya. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Raja Louis bersama Paus Clement ke-7 segera membentuk dan mengumpulkan pasukan salib dari seluruh penjuru Eropa dengan menjanjikan penebusan dosa bagi yang mengikuti perang ini dan berupa surat resmi gereja dengan tanda tangan Paus Clement ke-7 sendiri. Maka terbentuklah pasukan salib Eropa dengan koalisi terbesar di dunia. Pasukan salib ini terdiri dari gabungan kerajaan Hungaria, Kroasia, Serbia, Kekaisaran Romawi Suci, Tahta Suci Vatikan, Kerajaan Bohemia atau Republik Ceko, Kerajaan Polandia, Italia, Spanyol, Swiss,
Luxembourg, dan Jerman, kecuali Inggris dan Swedia yang beraliran Kristen Protestan. Sementara Kekaisaran Prancis yang beraliran Katolik memiliki perjanjian damai dengan Khalifah Utsmani, dan Portugal sedang bermusuhan dengan Spanyol. Paus Clement ke-7 berhasil membentuk pasukan salib yang sangat besar, tidak kurang dari 200.000 pasukan salib dengan 35.000 diantaranya merupakan pasukan kavaleri berkuda dengan senjata yang lengkap dan memakai baju besi berangkat menuju lembah Mohacs demi membantu Raja Louis II dan mempertahankan kerajaan Hungaria dari serangan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan setelah itu sampailah Sultan Sulaiman Al-Qanuni di lembah yang bernama Mohacs. Sultan Sulaiman Al-Qanuni sudah tiba lebih dahulu dan menunggu kedatangan pasukan koalisi Eropa di lembah Mohacs yang terletak di selatan Hungaria dan timur Rumania. Dini hari pada 21 Dzulqa'dah 932 Hijriah atau 29 Agustus 1526 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengimami sholat fajar dan subuh pasukannya. Setelah malamnya ia habiskan untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah agar memberikan kemenangan dalam pertempuran besok. Setelah itu Sultan Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya dan memandanginya dengan bangga. Setelah mengucapkan salam, tidak terasa air mata mengalir di pipi Sultan muda ini seraya Sultan mengatakan, "Saya saat ini seperti dalam posisi Rasulullah SAW menyaksikan kalian semuanya." Ucapan Sultan Sulaiman membuat tentara Islam pecah dalam tangisan. Mereka saling memeluk satu dengan yang lainnya seraya saling berjanji bertemu kembali di dalam surganya Allah. Kekuatan tawakal memenuhi dada seluruh mujahid Islam. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hidup mulia atau mati syahid. Sultan Sulaiman menyadari jumlah pasukan Eropa jauh lebih banyak dibanding jumlah pasukannya. Masalah lain yang dihadapi adalah banyaknya pasukan berkuda Romawi dan Hungaria yang tertutup penuh oleh baju besi yang sulit ditembus panah atau peluru senapan pasukan Janissary. Dengan kecerdasan otaknya, Sultan Sulaiman menyusun taktik jitu yang kelak akan mengubah jalannya peperangan. Ia membagi pasukannya menjadi 3 barisan sepanjang 10 km. Pasukan elit Janissary yang berada di garis depan, kemudian di barisan kedua pasukan kavaleri atau berkuda dengan senjata ringan dan pasukan infanteri atau pejalan kaki di antara mereka adalah relawan. Sementara barisan ketiga diisi oleh pasukan artileri atau meriam dan pasukan Sulaiman sendiri. Sementara di pihak Eropa yang dipimpin oleh Raja Louis II, Uskup Baltimore, dan Gheorghe Zapolia, mereka terlalu percaya diri dan meremehkan strategi pasukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni karena jumlahnya lebih sedikit dibanding pihak Eropa. Pertempuran ini diawali dengan serangan dari pihak koalisi Eropa. Perang pun berkobar, dentuman-dentuman meriam menggelegar di langit lembah Mohacs. Ribuan panah meluncur dengan cepat dari busurnya. Senapan-senapan silih berganti merontokkan kedua pasukan yang berhadap-hadapan. Pekikan kuda semakin membuat ngeri keadaan itu. Sesuai arahan sang Sultan Sulaiman, Sultan Sulaiman memerintahkan pasukan Janissary di garis depan untuk bertahan selama 1 jam untuk kemudian membuka jalan bagi pasukan kuda. Selama pertempuran berlangsung, pasukan Janissary membunuh tidak kurang lebih dari 20.000 pasukan koalisi Eropa. Sesuai arahan Sultan, setelah 1 jam bertahan di garis paling depan, pasukan Janissary mundur ke sisi kanan dan kiri dan membuka jalan bagi pasukan garis kedua untuk maju. Pasukan garis kedua bertugas untuk menarik pasukan salib sebanyak-banyaknya ke arah jangkauan tembakan meriam Utsmani dengan melakukan lari ke arah belakang seolah-olah pasukan Utsmani telah kalah. Melihat hal ini, pasukan salib mengejar pasukan Utsmani dengan pasukan inti mereka. Mereka sudah unggul dan mengira kemenangan berada di pihak mereka. Pasukan Eropa mengejar pasukan garis kedua sampai tidak menyadari formasi perang pasukan garis ketiga yang telah menunggu mereka. Sebanyak 100.000 pasukan Eropa telah terjebak oleh strategi jitu Sultan, sehingga tanpa sadar mereka sudah berada di tengah-tengah meriam pasukan kaum muslimin. Pasukan garis ketiga telah siap dengan moncong-moncong meriam besarnya.
Dan letusan pertama meriam itu menyadarkan pasukan Eropa akan situasinya yang sudah terjebak. Tapi semua sudah terlambat. Pasukan Janisari dan pasukan berkuda tadi dikejar pasukan Eropa berbalik menghajar pasukan inti Eropa. Dentuman-dentuman meriam selanjutnya menjadi awal kematian tragis pasukan-pasukan inti Eropa. Kuda-kuda perang yang tadinya gagah perkasa dengan lapisan baja pelindung yang sulit ditembus oleh pedang atau peluru-peluru senapan, menjadi tidak berarti di hadapan moncong-moncong meriam pasukan Utsmani yang tanpa henti menembak ke arah mereka. Sisa-sisa pasukan Eropa kocar-kacir tanpa arah. Mereka berusaha mundur, tetapi di belakang mereka hanya ada satu sungai, yaitu Sungai Danube. Sehingga banyak juga di antara mereka yang mati konyol karena tenggelam, yaitu karena keberatan baju besinya. Dan juga karena berdesak-desakan dan tenggelam di Sungai Danube termasuk Raja Hungaria yaitu Louis II serta para uskup. Sementara pasukan Eropa yang lain ingin menyerah, tetapi entah karena alasan apa, Sultan Sulaiman Al-Qanuni menolak penyerahan diri mereka. Maka dari itu, pasukan Utsmani menyerahkan kembali senjata-senjata kepada mereka untuk berperang kembali, berperang atau dibunuh. Kemudian perang ini berakhir dengan terbunuhnya Raja Hungaria yaitu Louis II di Sungai Danube. Ini merupakan akhir dari masa kerajaan Hungaria dari dinasti Jagiellon. Kekalahan ini menggemparkan seluruh penjuru benua Eropa dan merupakan awal dari perang-perang penaklukan Khalifah Utsmani di wilayah Eropa. Hanya kurang dari 2 jam, seluruh pasukan koalisi Eropa dapat dihancurkan dengan menelan 50.000 korban di pihak Eropa. Pada akhirnya, kemenangan menjadi milik Khalifah Utsmani. Dengan izin Allah dan kekuatan tawakal serta strategi perang yang berlian, pasukan Muslim mampu meluluh lantakkan kepongahan pasukan Salib Barat. Tidak lebih dari 2 jam pasukan koalisi Kristen Eropa telah hancur. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bersama pasukannya memasuki kota Budapest yaitu ibu kota Hungaria dengan lantunan takbir. Sama ketika mereka memasuki kota Belgrade di Serbia. Kemenangan Khalifah Utsmani atas kerajaan Hungaria menyebabkan perpecahan Eropa dan kerajaan Hungaria selama berabad-abad. Permusuhan antara Kesultanan Utsmani dengan Eropa terus berlanjut. Kerajaan Hungaria yang telah runtuh kemudian bersatu dengan kerajaan Habsburg dari Austria dengan menikahkan Anna Jagiellonica yaitu adik Raja Louis II dengan Raja Ferdinand I dari Habsburg. Pertempuran ini menandakan akhir masa kerajaan Hungaria dan menjadi diseganinya Khalifah Utsmani oleh kerajaan Eropa. Dan hegemoni Austria dan Hungaria dapat bertahan hingga 161 tahun ke depan. Dan pasukan Utsmani tertahan di gerbang kota Vienna, Austria, di mana pasukan Utsmani dikalahkan 2 kali ketika mengepungnya pada 1529 dan 1683 Masehi. Sahabat sekalian, itulah tentang sekilas perang Mohacs. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.